Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada kelompok kami. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 3 kelas pengembangan aplikasi desktop kelas C. Dengan anggota kelompok ada Stefan Ripati, ada Christian Somba, dan saya Vena Lumua, dan ada Ezra Lolombulan. Pada saat ini kami akan mendemokan aplikasi yang sudah kami buat. Baik, pertama-tama pada saat pertama kali masuk di aplikasi akan muncul halaman login. Jadi halaman login ini berfungsi sebagai pintu masuk utama bagi pengguna yang sudah terdaftar di sistem. Jadi nantinya pengguna di sini diminta untuk memasukkan email dan password yang valid, dan juga di sini kalau ada error atau kesalahan email atau password, nantinya sistemnya akan menampilkan pesan error agar pengguna dapat memperbaikinya. Di sini juga ada register. Jadi untuk pengguna yang belum mempunyai akun, di sini ada fitur register. Jadi di halaman ini pengguna dapat mendaftarkan akun baru dengan mengisi nama lengkap, email, dan juga password. Dan setelah semua data sudah diisi dan divalidasi, jadi di halaman register sini pengguna memasukkan nama lengkap, email, dan juga password. Dan sesudah memasukkan ketiganya, nanti datanya akan divalidasi dan akan disimpan ke dalam Firebase real time di dalam database. Dan juga nantinya jika sudah login, pengguna akan masuk ke dashboardnya atau halaman utama untuk mulai memantau data cuaca dan tinggi air secara real time. Di sini kami akan coba untuk login menggunakan akun yang sudah ada dan sudah berhasil masuk. Oke, baik. Di sini kita sudah masuk ke dalam user. Di sini kita login sebagai user di sini. Jadi di sini kita sebagai user di sini kita akan ditampilkan sebuah status lingkungan. Di sini kita sudah masuk ke dalam tampilan pengguna. Di sini jika kita login sebagai pengguna, kita bisa melihat di sini ada aman di sini, lalu ada tinggi air, suhu lingkungan dan kelembapan. Di sini untuk tinggi airnya masih 0,0 cm, suhu lingkungan ini 30 derajat, sudah real time dan kelembapan sini 86%. Lalu untuk di bawah itu kita bisa melihat di situ ada waktu hari ini dan dia juga sudah terkoneksi dan secara real time menunjukkan data yang terjadi. Lanjut ke riwayat. Nah, di sini menunjukkan hasil-hasil dari tes, hasil-hasil dari scan dan akan ditampilkan di sini baik secara real time ya di sini ya. Seperti yang bisa kita lihat di sini waktunya setiap beberapa menit di-update di situ. Di situ juga dari tanggal 26, 29, 29, 22 2 Juni semuanya dimasukkannya ke dalam riwayat tersebut. Di situ ada suhu, kelembapan, dan tinggi air. Lalu masuk ke akun. Di akun sini akan ada sebuah tombol. Jika kita menekan tombol itu, kita akan dimasukkan ke sebuah halaman di mana kita bisa mengganti profil kita, yaitu nama lengkap kita bisa ganti, email kita juga bisa kita ganti, dan kita juga bisa mengganti password dan mengkonfirmasi password yang baru jika kita melupakan password yang sudah kita buat sebelumnya. Oke, seperti yang kita lihat, untuk namanya sudah apa ya sudah langsung diganti ya ketika kita mengganti di akun. Baik, kita logout, lanjut lanjut dengan login sebagai sebagai admin. Baiklah, kali ini saya akan mendemokan bagaimana kita sebagai seorang admin masuk dan melihat detail mengenai aplikasi yang kita punya. Di sini sebagai seorang admin dan juga sebagai seorang user dapat langsung mengakses bagian dashboard kita dari bagian login, yang mana untuk user dan admin itu sendiri itu sudah dibedakan untuk emailnya, sehingga ketika dia tergolong sebagai seorang admin, dia itu akan langsung masuk di bagian page admin. Di sini untuk admin sendiri dia menggunakan email
stefandri@gmail.com dengan password yang sudah kita buat. Otomatis dia itu akan masuk di bagian admin yang ditandakan di bagian sini terdapat nama kalau admin, dan di bagian bawah terdapat status lingkungan. Saat ini lingkungan itu aman seperti yang dijelaskan tadi dengan tinggi air 0,00 cm serta status lingkungan lainnya. Seperti yang kita tahu di sini untuk status lingkungan aman jika dia berada pada tinggi air 0,0 cm, sedangkan status lingkungannya itu di bawah 35 cm, 30 derajat Celcius, di mana untuk ketika dia itu tinggi air dia berada pada tinggi air 5 cm ke atas, yaitu akan status lingkungannya itu akan waspada. Begitu juga untuk status lingkungan jika dia tinggi atau lebih dari 35 derajat Celcius, maka status lingkungannya itu akan berganti menjadi waspada. Misalnya di sini saya ganti tingginya itu menjadi 5 cm, 12 cm, 13 cm. Kalau dia tinggi lebih dari 10 cm, dia akan status lingkungannya bahaya. Dan kalau seandainya dia itu suhu lingkungannya itu di atas 35 cm, dia akan status lingkungannya menjadi waspada. Berikutnya di bagian bawah terdapat tampilan riwayat, di mana riwayat ini mengambil data per hari. Jadi satu hari itu dia akan mengambilkan data dengan timestamp yang ada. Misalnya di sini ada pada jam 18:12 tinggi airnya sekitar 13 cm, berikutnya dan lain sebagainya. Di bagian data yang kosong menandakan bahwa tinggi airnya itu 0 cm seperti pada tinggi air sekarang ini. Di bagian grafik di sini juga terdapat tinggi air dengan tingginya itu 0 sampai 20 cm. Dia itu dapat kita atur pada bagian alat. Di bagian alat SIM sendiri terdapat konfigurasi yang dapat dilihat oleh seorang admin, di mana kalau kita lihat tinggi kotak sensor, dia itu akan ada pada 20 cm. Itu bergantung pada kalau seandainya alat yang kita punya, kotak sensornya kita tinggikan, baik dari sisi admin atau pengembangnya sendiri, kita bisa langsung ganti secara manual di bagian bawah tinggi sensornya, misalnya 23 cm, dan klik simpan di sini, maka dia akan tinggi sensor akan disimpan di Firebase pada bagian konfigurasi alat. Di bagian sini juga sudah dikonfirmasi tinggi airnya 23 cm, dan pada bagian di sini terdapat 4 buah bar, di mana dia menandakan warna biru jika aman, di mana koneksi Firebase sukses, koneksi ultrasonik aman, dan koneksi sensor lainnya tidak aman. Jika dia itu tidak aman atau konfigurasi terhadap aplikasi dan juga Firebase-nya itu terganggu, maka gambar ataupun warna pada warna biru ini dia akan terganti menjadi warna merah dan akan mengembalikan nilai seperti koneksi database tidak berhasil atau gagal dan lain sebagainya. Seperti yang kita lihat setelah kita mengganti bagian tinggi kotak sensor 23 cm, maka di sini dia akan mengambil atau mengganti tingginya pada bagian riwayat menjadi 23 cm dan tinggi air menjadi 1,3 cm. Karena ada pergantian yang tadi dengan tinggi yang tetap sama, saya akan ganti kembali ke 20 cm. Oke, di sini. Dimana kalau kita lihat pada tinggi air, dia akan mengambil data dari sensor ultrasonik yang sudah dikalkulasi dengan atur alat yang tadi atau tinggi alat, sehingga menampilkan data 0,0 cm. Di bagian suhu lingkungan, terdapat data yang seperti ini diambil dari sensor DHT. Dari sensor DHT juga akan mengembalikan nilai kelembapan. Dan di bagian sini juga terdapat cerah. Jadi kalau seandainya pada sensor hujan atau raindrop itu menampilkan data atau mengambil data dengan nilai keluaran lebih dari 90, maka dia itu akan termasuk cerah. Jika di bawah 90, maka dia itu akan termasuk hujan. Setelah kita lihat pada bagian beranda dan atur alat, terdapat di bagian riwayat sini, terdapat seperti tampilan para user, di mana data secara per hari atau semua kumpulan data yang telah kita masukkan di Firebase akan ditampilkan pada bagian riwayat sensor, ada pada satuan waktu, tanggal, tinggi air, suhu, serta kelembapan. Di bagian pengguna, terdapat action yang dapat dilakukan, ada UID yang merupakan ID dari user. Di sini terdapat 3 pengguna yang telah terdaftar pada aplikasi kita, yakni ada Yona, ada Stefandri,
Ada Stefandri, Pati, 123, 123, serta ada email yang terdaftar oleh user sendiri. Pada bagian action terdapat aksi hapus. Jadi kita bisa menghapus pengguna yang sekiranya dapat kita hapus. Misalnya saya menghapus Fiona. Di sini saya hapus Fiona. Jika kita ingin menghapus dan ada konfirmasi, yes, maka pengguna Fiona berhasil dihapus. Dan semua data ini terdaftar atau terregistrasi langsung pada bagian Firebase. Di sini kita memiliki Firebase yang ada, merupakan Firebase Real-Time Database dengan nama desktop kelompok. Pada data ini, data akan dikirimkan khususnya pada bagian data dan juga riwayat data sensor. Pada bagian data, dia akan dikirimkan langsung dari file ino atau dari alat kita, alat fisik kita, dan akan ditimpa sehingga data ini tergolong data real time yang akan ditampilkan pada bagian aplikasi. Misalnya kelembapan 84 sama seperti di aplikasi di sini. Kelembapannya itu 84, suhu lingkungannya 30,8 derajat Celcius. Sama juga seperti data Firebase yang kita punya, yakni ada suhu 30,8. Tinggi airnya dia mengambil tinggi yang kita punya secara keseluruhan tanpa ada kalkulasi. Nantinya pada bagian aplikasi, yaitu akan melakukan kalkulasi sesuai dengan tinggi yang kita punya. Semisal di sini kita punya tingginya itu senilai 21,6, dan kalau untuk atur alat tingginya itu 20, maka 20 akan dikurangi dengan 21 cm tadi akan menghasilkan nilai di bawah 0. Nah, karena nilai ini diambil sebagai nilai yang di air, maka akan diatur sehingga nilai di bawah 0 itu akan tergolong nilai atau nilai bernilai negatif akan termasuk nilai 0. Berikutnya di sini bagian riwayat data sensor, dia itu akan menampilkan data dengan UID yang ada atau dengan ID yang kita punya di sini, akan mengambil data, semua data yang tergolong di sini merupakan data yang akan bertambah seiring waktu sesuai dengan keaktifan data dari alat fisik kita selama 1 menit 1 kali. Jadi semisal 1 menit akan terganti atau ditambahkan ID baru di sini dengan tinggi dan timestamp yang ada, di mana digunakan untuk konfigurasi, digunakan untuk aplikasi pada bagian riwayat. Nah, di bagian konfigurasi, ini konfigurasi merupakan konfigurasi dari aplikasi pada bagian konfigurasi alat. Jadi misalnya di sini 20 cm, sama seperti yang di sini tinggi sensornya itu 20 cm. Semisal saya ganti menjadi 25 cm dan saya simpan, maka pada bagian data di sini akan terganti menjadi 25. Sebaliknya, kalau saya ganti kembali menjadi 20, maka dia akan terganti kembali menjadi sensor yang menjadi 20 cm. Kemudian pada bagian user, ini sesuai dengan yang tadi kita punya, bahwa user adalah orang yang sudah mendaftar. Seperti yang tadi, saya sudah ada 3 user yang terdaftar, dan saya sudah menghapus untuk Fiona. Jadi misalnya user ID-nya ini, ada di sini nama lengkapnya Stefandri, dan juga ada Stefandri 123, 123. Dan untuk user dengan nama Fiona sudah terhapus dari Firebase kita. Baiklah, kali ini nampak ini merupakan tampilan dari alat kami dengan tinggi dari pangkal bawah hingga pangkal atas setinggi 20 cm yang sudah kami ukur. Namun ketika user ataupun admin dapat melakukan konfigurasi tambahan, kalau seandainya ketingginya ini dapat ditambahkan lagi atau tingginya ini dapat ditambahkan lagi pada bagian atur alat, yakni di bagian sini. Jadi user dapat menambahkan yang awalnya 20 cm, admin dapat menambahkan setinggi apapun itu dengan maksimal tingginya itu ada pada 90 cm. Oke, berikutnya kali ini saya akan menjelaskan apa saja sensor yang kami gunakan. Yang pertama terlebih dahulu mengenai microcontroller yang kami gunakan menggunakan SP8266 yang dimana power supply-nya itu berasal dari power eksternal. Jadi bisa kita hubungkan dengan USB baik dari laptop maupun dari sumber daya yang ada. Di sini yang pertama ada bagian sensor hujan atau raindrop sensor. Kita menghubungkan bagian sensor-sensor yang ini menggunakan breadboard, dan di dalamnya ada sensor DHT. Yang merupakan sensor DHT adalah sensor yang berwarna biru ini, dan di bagian bawah terdapat
sensor ultrasonik yang akan mengambil tinggi dari jarak tempuh, kedatangan dan kembaliannya, yang akan dikalkulasi atau diambil nilai tinggi air dari selisih tingginya dan juga keberadaan air atau permukaan air. Oke, berikutnya di sini kita lihat pada bagian beranda. Pada bagian beranda tentu saja ada bagian tampilan status lingkungan, tinggi air, suhu lingkungan, dan kelembapan, di mana tinggi air saat ini dia berada pada status aman. Nah, kalau di sini ibaratnya saya menaruh sebuah wadah, misalnya ini, saya taruh di sini, otomatis dia akan mengembalikan nilai tingginya. Analoginya ini merupakan air, tingginya di sini dia ada pada tinggi 6 cm dengan keadaan aman. Kalau seandainya kita naikkan lagi ke atas, dan itu akan mengembalikan nilai 10 cm yang juga masih aman. Kalau seandainya kita taruh di bagian sini, dia sudah berada pada tinggi 15,1 cm yang statusnya bahaya. Oke, berikutnya kalau kita lihat di sini, dia itu akan menampilkan tampilan statusnya dia akan berganti menjadi waspada ketika suhu lingkungannya itu melebihi dari 35 derajat Celcius. Kali ini saya punya sebuah hair dryer portable yang akan saya gunakan untuk memasukkan udara panas dari sini, sehingga akan men-trigger suhunya itu menjadi lebih dari 35 derajat Celcius dan akan mengembalikan nilai waspada. Di sini saya aktifkan hair dryernya. Oke, nampak di situ sudah terganti statusnya menjadi waspada, di mana suhu lingkungannya itu berubah menjadi 50 cm, 50 derajat Celcius, dan kelembapannya itu yang awalnya dia itu ada pada status 670-an, dia itu sudah turun menjadi 29%. Nah, ini menampilkan bahwa tampilan yang kita koneksi antara sensor dan juga pada database kita sudah sangat baik itu tinggi air, suhu lingkungan, dan juga kelembapan. Terima kasih. Jadi begitulah dari kami kelompok 3. Sekian dan terima kasih.